Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama tadi dijelaskan oleh Bu Yahya tentang sifat Allah ya. Tentang yang al-basar gitu ya. Kita tahu Allah itu maha melihat. Nah cuma PR-nya adalah tadi bagaimana trik atau cara gitu kita bisa istiqomah mengistiqomahkan diri kita bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Nah ini seringkali tumbuh rasa itu ketika kita sedang di kajian seperti ini ya Bu ya, atau dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi ketika di rumah gitu ya, itu lupa. Apalagi ketika di rumah, baik itu kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga ya, kerjaan tuh numpuk gitu. Jadi sholat gitu terus, wah habis ini mau ngerjain ini gitu ya. Atau kalau lagi di tempat kerjaan juga gitu, wah masih ada kerjaan numpuk di meja gitu. Jadi sholat zuhur juga buru-buru segala macam. Belum makan, belum ini gitu ya. Nah itu padahal harusnya tidak seperti itu. Ini caranya bagaimana? Mungkin itu saja Bu ya. Saya Nur Hasanah dari Rumah Quran Pancoran Jakarta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kekuatan di dalam hati itu yang menjadikan perilaku zahir kita. Sebelum kita bicara tentang urusan kita dengan Allah, ibu yang sangat mencintai putra ibu, lagi mondok. Ya kan? Kalau ditanya, ibu berapa kali ingat anak waktu di pondok? Nggak bisa menjawab. Ya kan? Terus kok bisa? Ibu nggak ingat sama anak? Oh nggak, bukan gitu. Terus, waktu saya mau makan, ingat di. Waktu mau tidur, ingat dia selimutnya ada enggak. Waktu makan, ingat dia makan apa dia. Waktu ibu minum seger, ingat dia. Kan begitu ya? Bukan berarti, maksudnya, ingat terus gitu. Ya bukan. Sehingga waktu dapat duit, rezeki, ingat dia, memberi hadiah. Apapun, ingat orang alim, ya Allah, ingat dia. Semoga kayak dia. Terus begitu. Nah, itu bukan pertanyaannya adalah, berapa kali Anda ingat? Enggak. Nah, itu. Dengan Allah, Jalla Jalaluh, rumusnya sama. Hanya objek, hanya kita arahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi maksudnya ingat Allah itu bukan berarti apa sih yang Anda pahami tentang ingat Allah. Jadi begini, ingat Allah itu waktu Anda ingin jual beli langsung ingat Allah. Senang enggak kalau Anda jual seperti ini? Aku mau berjalan ini, wah ini masa aku buka aurat? Ya enggak mungkin dong. Jadi ujiannya di saat sembunyi melakukan keharaman. Nah ini. Jadi yang dimaksud ingat Allah, makanya dibiasakan dengan apa? Para ulama ahli tasawuf, ahli tarbiyah, membiasakan dengan banyak berzikir, menyebut nama Allah dengan lesannya dulu, baru dibawa akalnya, baru hatinya. Sehingga terus membiasakan zikir, biarpun lesannya nanti pada akhirnya sudah tertutup, tidak berzikir, tapi hatinya ingat Allah. Nah mengingat Allah itulah buah daripada zikir. Zikir dengan hatinya, ingat Allah, dikit-dikit Allah. Sehingga seorang ibu yang cerdas pun lihat, urusan sepele langsung ingat Allah. Gimana? Urusan jual beli, urusan dagang. Makanya kadang pertanyaan ibu-ibu, Buya ini boleh enggak ya menurut agama? Itu kan ingat Allah sebetulnya. Jadi nah, pertanyaan ibu adalah tepat sekali. Gimana kita untuk bisa mengistiqomahkan kita agar kita selalu mengingat Allah. Makanya itu diasah. Dimulai dari banyak berzikir, banyak merenung dan sebagainya. Terus, nggak mungkin tidak. Sehingga ilmu tasawuf, ilmu untuk itu. Ilmu tasawuf adalah ilmu. Tidak cukup orang setelah iman Islam yang ada pada kita. Kita beriman kepada Allah. Lalu kita melakukan sholat. Maka kita terus naik pangkat lagi. Rukun agama yang ketiga adalah maqam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu tadi. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarah. Jadi maqam bagaimana kita terus mengasah. Melatih. Menyadarkan diri kita bahwa kita dilihat oleh Allah. Ini perlu latihan. Perlu diasah. Dan namanya mengasah tidak ada hentinya. Biarpun kita sering kedatangan lupa dan sebagainya. Nah, mungkin ibu, kalau ada pekerjaan menumpuk, Anda bisa ingat Allah di balik tumpukan itu semuanya. Bagaimana? Allah, pekerjaan numpuk mau mars. Pahala dong ini buat suami, celana suami, baju anak-anak. Allah, ingat Allah lagi jadi senyum. Gitu. Jadi cara membawanya ke sana bukan, Tuhan ya Allah, belum sholat duha. Loh, Anda ini memang tidak ada ibadah ini. Ini belum baca Quran. Loh, Anda tidak ngerti Allah berarti. Ternyata khidmah untuk keluarga adalah juga ibadah yang besar. Jadi Anda senyum terus sambil ngepel, senyum, sambil senyum.
Sadar kan Ibu? Kalau lagi sayang, kalau cinta sama suami nggak ada beban. Ya. Kalau cinta sama suami, masak nasi, dipeterik dipanas, telah senyum. Karena ini adalah bubur untuk sang suami. Tapi kalau lagi nggak senang Bu, ngucek cambel, kayak muka suami. Begitu kalau seorang istri lagi cinta sama suami, Masya Allah, lagi nyuci celana suami, langsung celananya kelihatan muka suami. Wah, ini celana suami nanti dipakai untuk ke kantor. Gitu loh maksudnya sederhananya. Dengan Allah pun adalah sangat mudah. Kita perlu diasah dan dilatih kekuatan di hati kita. Maka penguatan iman, muraqabah, berlatih menyadarkan diri kita ingat Allah itu penting. Dimulai dari zikir dengan lisan, dirasakan oleh hati, kemudian kita hubungkan dengan aktivitas kita. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah kita budayakan. Maka itulah namanya orang berzikir qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Menjadi orang yang bisa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, di saat baring, dalam keadaan pun zikir kepada Allah. Loh kok bisa begitu? Kan nggak bisa ngapain, kan saling kerja, ngomong kok zikir, kan dengan hatinya. Saya seorang laki-laki lagi kerja di sebuah kantor. Zikir kepada Allah saya ngobrol. Apa zikir saya mengucapkan? Oh bukan. Kau jaga matamu, jangan kau tatap, kau pelototin dia, perempuan dia, pakai dandanan dia. Sambil ngekerjain, sambil noleh. Ini zikir kita. Wah ini merusak hati saya. Ngetik, sambil melayani, tapi saya tidak melihat auratnya. Itu zikir kita. Jangan zikir batasi dengan la ilallah saja, bukan. Saya ngelihat dia, wah ini dosa, saya nggak boleh lihat dong. Kan saya bisa ngelihat ke tempat ketik saya, ke laptop saya, bisa masa ibu ya baik, masya Allah, ya bu, insya Allah, ini selesai. Nah, sebaliknya katanya zikir tapi nggak sadar, la ilaha illallah, la ilaha, oh la ilaha, apa itu? Oh panjang rambutnya, pendek ini, roknya, bajunya, la ilaha illallah, jangan rendahkan zikir dong. Baik. Itu maksudnya ingat Allah, jangan dianggap orang harus kerjaannya kemana-mana zikir, lagi pengajian begini, tasbihan, cetak. Nah, kalau satu orang nggak seberapa, 100 orang cetak, saya bisa mengaji, cetak. Makanya waktu majelis begini megang tasbih sudah salah. Zikir bagus, waktu majelis begini baca la Allah juga salah. Bukan membacanya salah, tempatnya yang salah. Zikir kan boleh. Makanya kalau kita dengan orang tua, ibu dengan suami, kurangi sholat sunnah. Banyak mijit suami. Sama istri, kurangi kebaikan. Baik sama istri, pijit istri. Gitu loh maksudnya. Itu juga ingat Allah. Jadi kita pengen menjadikan ingat Allah itu yang enak-enak. Gitu loh Bu, Pak. Ingat Allah enggak harus sholat beribu-ribu puluh rakaat, enggak. Istri datang kelihatannya capek masak. Sayang sini, dibijitin. Karena Allah. Kasih hadiah buat saya. Kasih hadiah. Suaminya digituin loh, tidak ya? Kasih hadiah buat saya nanti. Suaminya sudah nanti. Kalau enggak mijit laporan saya nanti. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.